Lebih lengkap tentang manuver politik Kaesang usai berucap ingin berkomunikasi dengan Puan Maharani, sudah ada analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin. Selamat sore Kang Ujang, apa kabar? Bangsa. Kang Ujang, kalau kita melihat kompetisi politik antara PDIP dan juga keluarga Joko Widodo, akankah pertemuan antara Puan dan Kaesang ini mungkin terjadi, Kang? Kalau saya sih melihatnya agak sulit, agak berat ya pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Itu sesuatu yang lain. Jikapun ada pertemuan antara Kaesang dengan Mbak Puan. Ya Kaesang dengan Mbak Puan bukanlah representasi dari PDIP. Ya katakanlah PDIP itu tetap Ibu Mega. Dan dalam konteks itu ya saya sih melihat pertemuan Kaesang dengan Mbak Puan itu bagus-bagus saja. Positif-positif saja. Tetapi apakah ini menjadi bridging, jembatan pertemuan yang lebih besar ya, kekuatan antara Jokowi dengan Ibu Mega, saya rasa agak sulit, agak berat. Ini yang harus dipisahkan, harus dibedakan antara pertemuan Kaesang dengan Mbak Puan nanti seandainya ketemu dengan pertemuan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Karena saya melihat ya PDIP itu terlalu dalam kecewanya. Lukanya terlalu berat itu. Oleh karena itu saya melihat pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati itu ya hanya sekedar angan-angan untuk saat ini. Biasanya misalkan ketika Lebaran tidak ada, pasca Pilpres pun tidak ada pertemuan. Bahkan ingin membangun membuat lembaga bersama gitu ya, calon-calon mantan presiden dikumpulkan oleh Pak Prabowo gitu ya. Itu juga tidak terjadi gitu. Jadi saya melihat kalau pertemuan antara Mbak Puan dengan Kaesang is okay, is no problem, tidak ada masalah, itu sesuatu yang positif. Tetapi kalau kita rangkai ya pertemuan berikutnya gitu antara Pak Jokowi dengan Mbak Puan, kalau saya melihatnya hanya saat ini hanya sekedar angan-angan gitu, hanya sekedar cita-cita, hanya sekedar kemauan yang sulit untuk bisa terrealisasikan. Oke, Kang Ujang tadi kalau kata Anda bagus-bagus saja, positif saja, artinya ada benefitnya ya kalau ada pertemuan antara Kaesang dan juga Puan Maharani ini benefitnya untuk siapa Kang sebenarnya? Ya, salah satu fungsi partai politik itu kan membangun komunikasi politik untuk menjaga segala kemungkinan yang ada. Nah, kalau kita lihat konstruksi politik kita, ini kan biasanya yang kawan berteman dengan kawan, yang lawan berteman dengan lawan. Nah, dalam konteks politik pilkada saat ini, gitu, ya pilpresnya sudah beres, gitu ya. Pilegnya sudah usai. Maka dalam konteks kontestasi pilkada ini ya segala kemungkinan terjadi, politiknya cair, sangat dinamis, walaupun nanti belum tentu PSI berkoalisi dengan PDIP ya, misalkan di suatu daerah, dan berkoalisi juga di banyak daerah, ya ini karena kepentingan pragmatis saja. Ya dampaknya saya melihat ya positif bagi PDIP, positif juga bagi PSI. Bahwa sejatinya ya mereka menunjukkan ya walaupun di Pilpres mereka berseberangan, bermusuhan, tapi dalam konteks pilkada ya masih bisa ketemu, masih bisa komunikasi, masih bisa membangun koalisi ya dalam konteks di banyak daerah begitu. Oke, Kang Ujang kalau jadi bertemu Puan dan Kaesang, apakah ini akan jadi lebih ke silaturahmi penjajakan jelang Pilkada 2024 saja atau bisa ada output lebih luas tadi, seperti menjembatani hubungan antara Jokowi dan Megawati lagi? Ya saya sih melihatnya ya kepentingan jangka pendeknya ya pilkada. Jadi itu Oke. kepentingan pragmatis dan taktis yang dilakukan oleh partai politik manapun, termasuk PDIP dengan PSI, termasuk Mas Kaisang dengan Mbak Puan. Tetapi dalam konteks jangka panjang mungkin ada komunikasi, ada lobby-lobby, ada pendekatan gitu ya dari Kaisang kepada Mbak Puan ya untuk disampaikan ke Ibu Megawati terkait dengan pertemuan ke depan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Tetapi kita belajar dari sejarah ya, bagaimana sulitnya misalkan Ibu Megawati bertemu dengan Pak SBY. Itu sejarah yang tidak bisa dilupakan. Dari 2004 hingga 2024 gitu ya. Itu sampai sekarang belum clear, belum akur, belum ketemu. Dan dalam konteks Pak Jokowi dengan Ibu Megawati hari ini kan masih hangat ini konfliknya, masih hangat permusuhannya. Maka saya melihat ya jalur ketemunya, jalur pendekatannya akan panjang dan akan lama. Saya melihat seperti itu, Bang Isan. Kalau Anda bilang sesulit itu untuk bertemu antara Megawati dan juga Jokowi, mungkin nggak sih ada peluang kerjasama antara PSI dan PDIP di pilkada ini? Ya, kalau
secara emosional ya agak sulit, agak berat tadi pertemuan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati karena lukanya terlalu dalam gitu. Kekecewaannya terlalu dalam juga bagi PDIP. Tapi dalam konteks koalisi di pilkada itu pragmatis akan ketemu. Bagaimana misalkan di luar sana dulu PDIP dengan PKS yang secara ideologi berbeda pun gitu ya, yang bermusuh-musuhan. Di pilkada mereka banyak ketemu di banyak daerah gitu. Oleh karena itu saya melihat dalam konteks pilkada PSI dengan PDIP akan ketemu pasti karena peta politik kekuatan politik di daerah itu berbeda-beda, maka akan memungkinkan mereka bisa berkoalisi. Tetapi harus kita bedakan dengan pertemuan antara Pak Jokowi dengan Megawati yang akan sulit, yang akan berat untuk bisa ketemu dalam waktu dekat ini, seperti itu. Tapi kalau jembatan pragmatis politik tadi terhubung, artinya komunikasi antara Jokowi dan Megawati mungkin saja dong, Kang. Saya melihatnya mungkin ya melalui tadi anak-anaknya, melalui orang-orang dekatnya, begitu mungkin. Dan kita dorong untuk mereka bisa bertemu ya, karena mereka tokoh-tokoh bangsa yang tentu harus saling bergotong royong untuk sama-sama bisa membangun bangsa. Saya cukup senang juga kalau kedua tokoh tersebut antara Ibu Megawati dan Pak Jokowi bertemu. Tetapi kan situasinya berbeda. Kalau mau ketemu kan Lebaran juga sudah ketemu. Kalau mau ketemu pasca Pilpres juga sudah ketemu. Tapi persoalannya tidak sesederhana itu. Kekecewaan yang mendalam di PDIP itulah yang membuat Megawati ya agak sulit untuk bisa menerima Pak Jokowi dalam waktu dekat ini. Oke, Kang Ujang, kalau peluang antara Kaisang dan Puan Maharani sebesar apa Anda melihatnya? Saya sih melihat begini ya, dulu masih ingat bagaimana hubungan Demokrat dengan PDIP tidak ketemu ya, antara Pak SBY dengan Ibu Megawati tidak ketemu, tetapi kan Mbak Puan dengan AHY bertemu, antara anak sesama anak bertemu gitu loh. Jadi orang tuanya nggak ketemu, anaknya ketemu. Nah ini mirip-mirip, polanya sama nih. Ayahnya tidak ketemu dengan ibunya, Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, tetapi anaknya Mas Kaisang dengan Mbak Puan ketemu. Ya itu bisa terjadi dalam konteks sesuatu yang sama dengan kasus SBY dengan Megawati dengan Mbak Puan dengan AHY yang sudah bertemu, tetapi ayah dan ibunya tidak bertemu. Saya melihat sesuatu yang bagus saja kalau anak-anaknya bertemu sebagai bagian jembatan komunikasi awal ya, untuk saling merangkul satu sama lain, kira-kira seperti itu. Oke, Anda juga melihat Puan Maharani ini adalah tokoh PDIP yang lebih kompromistis gitu ya, Kang ya? Ya, kalau Mbak Puan ya kalau ditanya media ya lebih realistis, lebih soft dalam membuat pernyataan, lebih halus dan lebih menghormati orang. Saat ini apa yang disampaikan Mbak Puan seperti itu. Ya ini saya melihatnya komunikasi yang cukup bagus dari Mbak Puan untuk ya tadi ya bisa mendapatkan daya tarik dari publik maupun daya tarik dari lawan politik, dan itu harus dibangun terus-menerus oleh Mbak Puan. Karena saya melihat ketika komunikasi sebelum Pilpres, sebelum Pileg itu kan banyak kritik kepada Mbak Puan gitu. Mungkin hari ini gaya komunikasinya sudah berubah, maka ya saya melihat ada sesuatu perubahan positif yang terjadi di Mbak Puan, dan itu bagus ya, ingin bertemu Kaisang. Dan ini menjadi sesuatu yang positif saja bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Kang, sebagai yang punya kursi nomor 2 terbanyak di Jakarta dan juga mau didekati nih oleh Kaisang, PDIP, ada nggak sih peluang sebenarnya PDIP ini untuk mengusung Kaisang di Jakarta? Saya mengatakan agak berat kalau Jakarta. Ya, saya banyak berkomunikasi juga dengan beberapa petinggi PDIP. Kelihatannya agak sulit kami mendukung Kaisang. Ya memang semua ketentuannya, semua keputusannya ada pada tangan Ibu Megawati. Dan kalau kita lihat dari konstruksi ya pikiran Ibu Megawati yang kalau kita misalkan sedikit membaca berdasarkan pengalaman kekecewaan PDIP di Pilpres yang lalu ya, maka di Jakarta kelihatannya PDIP agak sulit untuk bisa menerima Kaisang atau mendukung Kaisang. Komunikasi oke, katakanlah bersilaturahmi oke, tapi soal dukungan mungkin lain lagi begitu. Oke, tapi belum ada, Kang, sampai saat ini belum ada nama yang digadang-gadang akan jadi cagup dari PDIP untuk Pilkada Jakarta nanti. Anda membacanya siapa kira-kira? Ya, saya agak sulit membaca ya, karena begini, yang kuat itu kan Anies, incumbent, elektabilitasnya tinggi. PDIP berharap kan mendampingi Anies, kadernya gitu. Kenapa tidak muncul lebih besar ya di udara atau di publik gitu? Karena memang saya melihat
figur-figur yang ditawarkan oleh PDIP hari ini masih kalah oleh elektabilitas Anies. Maka sedang mencari ya figur-figur yang cocok, yang pas untuk katakanlah kalau bisa melawan Anies ya melawan. Kalau tidak bisa ya bergandengan gitu loh. Jadi memang saat ini PDIP masih mengintip, masih pasang kuda-kuda untuk bisa melihat, menilai, mencari figur yang pas, yang cocok, baik dari kader internal maupun tokoh lain, ya untuk agar bisa menang di DKJ begitu. Tapi kan sudah ada beberapa partai yang tegas nih Kang Ujang, seperti PKS dan juga PKB yang mengusung Anies misalnya. Mungkin Anda melihatnya lebih berat kemana? Apakah mungkin mengusung Anies atau justru Kaisang Pangarep? Ya kalau kita kalkulasi secara politik ya, tadi soal kekecewaan politik pada Jokowi, maka kalau realistis ya PDIP itu mendukung ya Anies, walaupun Anies ya dianggap lawan politik juga di Pilpres yang lalu, tetapi kan kekecewaannya tidak mendalam kepada Anies, tidak sampai emosional. Tapi kalau Pak Jokowi kan PDIP kecewa sangat dalam karena Pak Jokowi kader PDIP tapi tidak mendukung PDIP, kader PDIP tapi tidak memenangkan PDIP. Kan ini yang menjadi pertimbangan Megawati untuk saya melihatnya agak sulit, agak berat mendukung Kaisang begitu. Tapi belum ada statement yang konkret nih antara PDIP dan juga Anies Baswedan nih, walaupun sempat ada kode-kode seperti itu, PDIP menarik atau juga Anies menarik dari pernyataan Puan Maharani. Anda melihatnya seperti apa komunikasi yang harusnya dibangun antara dua belah pihak ini, Kang Ujang? Ya, kan saya melihat begini, Anies itu kan figur yang kuat, maka ya didukung oleh banyak partai. PKB dukung gitu ya, PDIP juga arah-arahnya bisa mendukung. Tentu kalau kita lihat kesalahannya adalah Anies dipaketkan oleh PKS. Calonnya sudah ada wakilnya dari PKS. Ini yang membuat partai tidak mau. Saya melihat kalau ke Anies yes, ke Sohibul Imannya no gitu loh. Maka ini kan dalam konteks ini PDIP mengukur, bahkan kalau calonnya dipasangkan dengan Sohibul Iman ya tidak mau. Kalau dipasangkan misalkan dengan kadernya gitu ya dari PDIP, tentu PDIP mau Anies dengan misalkan kader PDIP siapa. Tentu ini kalkulasinya masih kalkulasi spekulatif ya, masih dinamis, masih segala kemungkinan bisa terjadi dalam pilkada daerah khusus Jakarta nanti begitu. Kalau PKS kan tentu aja dia nggak mau dong kalau bukan kadernya misalnya karena dia pemilik kursi terbanyak di Jakarta mungkin. Saya rasa akan kompromi ya. Ketika PKS mempaketkan Anies dengan Sohibul Iman dan belum mendapatkan dukungan 20%, belum ada dukungan partai-partai yang lain, maka akan realistis. Maka akan membuka diri juga untuk bisa mendapatkan dukungan kuota 20% itu. Karena kalau PKS kekeh gitu ya, bersandarkan pada paket pasangan Anies dengan Sohibul Iman, maka ketika tidak ada partai yang mendukung, dia tidak akan bisa berlayar. Daripada tidak bisa berlayar ya bisa jadi komposisi wakil gubernur atau calon wakil gubernur bisa berubah. Dan ini masih terus dinamis, masih terus berkembang hingga menjelang pendaftaran di 27 hingga 29 Agustus nanti. Iya, belum ada sebenarnya pasangan yang konkret, masih ada nama-nama yang muncul juga seperti Kaisang Babah Alun misalnya, Kang Ujang yang juga baru saja muncul namanya. Anda melihat ada kemungkinan nggak sih 3 poros terjadi pada Pilkada Jakarta nanti? Ya sangat mungkin. Ya logikanya begini. Di daerah yang kandidatnya ada yang kuat atau incumbent-nya kuat seperti Anies, maka calonnya akan semakin kecil, Bang, akan semakin sedikit. Tetapi daerah-daerah yang kandidatnya itu banyak ada yang tidak kuat gitu ya, itu rata, maka kandidatnya akan banyak, akan saling mengalahkan. Jadi ya realistis saja memang kalau ada 2 pasangan atau 3 pasangan, karena memang ada kandidat yang kuat di situ begitu. Itu analisa saya, Bang. Baik, kita akan melihat seperti apa dinamika politik ke depannya jelang Pilkada November 2024 mendatang. Terima kasih Ujang Komarudin, analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia, sudah berbagi pandangan bersama kami di Rumah Pilkada. Terima kasih Kang Ujang.